sahabat Jendela Aam Bastaman. Hari ini saya bersama Profesor Marsudi Wahyu Kisworo, seorang pakar ilmu komputer dengan segudang pengalaman sebagai seorang akademisi, pimpinan perguruan tinggi, komisaris BUMN, dan kontribusi lainnya kepada masyarakat, terutama dunia teknologi informasi. Hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai Metaverse. Ini topik yang sedang hangat-hangatnya dibicarakan di masyarakat. Hari ini kita ketemu ahlinya. Selamat malam, Prof. Selamat malam, Pak. Ya, terima kasih nih, Prof. Sudah bisa hadir ya di program Jendela. Terima kasih sudah undang juga. Gimana, sehat, Tam? Sehat, sehat. Alhamdulillah, Prof. Wah, ini kita jodoh rupanya. Saya mempromosikan batik, Prof mempromosikan keris sebagai warisan budaya nasional ya. Sama warisan budaya, batik ini juga warisan budaya yang luar biasa. Ya, Sementara betul. budaya kita yang luar biasa. Nggak Ya, kalah. ini Jadi jangan hanya metaverse saja warisan budaya. betul. Satu hari kita bicara ini juga nih, warisan budaya nasional ya, Prof ya. Ya. Baik, Prof, kembali ke topik ya, karena ini jadi bahan perbincangan di masyarakat. Sebenarnya apa itu metaverse, Prof? Oke, ini memang sering banyak ditanyakan ya, metaverse itu Ya, apa? Baru apa ini? Sebetulnya begini, Pak. ya, Saya ingat anak-anak kita itu atau mungkin para penonton itu suka main game namanya role playing game, RPG. oke. Dalam role playing game itu misalnya dia hidup dalam sebuah kerajaan, kemudian perang, kemudian bertualang, kemudian mendapatkan aset, yaitu misalnya dapat senjata, dapat uang, kemudian bisa kolaborasi dengan teman-teman sesama gamer yang lain, misalnya menyerang satu kastil tertentu, menyerang ini. Nah itu dari dulu sudah ada seperti itu. Nah metaverse itu sebetulnya adalah bentuk canggih dari hal itu. Cuman bedanya kalau di game petualangan itu adalah dunia yang mungkin nggak ada di kita, mungkin zaman Majapahit dulu atau di negara antah berantah. Metaverse itu dunia kita sekarang ini dipindahkan ke sana sehingga kita seolah-olah hidup dalam dunia tersebut ketika kita bertualang. Nah ditambah teknologi-teknologi imersif seperti virtual reality, 3D dan sebagainya, seolah-olah bisa merasakan hidup di sana, padahal itu adalah sebuah dunia virtual saja. Oke. Itu. Baik, jadi ini sebuah dunia virtual yang semua orang bisa masuk, bermain, melakukan sesuatu aktivitas di dalamnya. Betul, betul. Ya, dan itu aktivitas itu apa saja ya, Prof? Apakah itu melakukan hobi tadi, umpamanya sepak bola, atau aktivitas apa, olahraga, atau apa yang kira-kira bisa digambarkan dari aktivitas yang ada di dalam dunia kedua ya, dunia virtual ini? Nah, kalau di game itu, paham ya, game Ya, itu kan kegiatannya hanya satu, yaitu berkelahi ya. dan perang. Nah, di dalam itu di-enhance seperti kehidupan kita sehari-hari. Di Oke, sana ada kita betul. gaul, kita bisa berteman, bisa Hmm. berbelanja juga, bisa Hmm. bisa berbuat kejahatan juga, merampok juga Oh, bisa, oke. Hmm. bisa juga berdagang di sana, bisa juga Hmm. promosi di sana, misalnya kita Baik. pasang iklan. Misalnya begini, katakanlah bayangkan misalnya kota Jakarta ini yang kita Hmm. digitalkan, Iya. maka kita pemilik salah satu gedung Hmm. atau jadi pemiliknya Universitas Trilogi ya, seolah gitu. Hmm. Meskipun bukan secara ya, jadi yang punya ya yayasan Trilogi, tapi seolah-olah itu Hmm. di metaverse saya karena saya beli dengan uang yang saya bayarkan di sana. Di sana saya bisa Oke. membuat orang-orang bisa belajar. Jadi misalnya Hmm. katakanlah Pak ngajar manajemen Hmm. keuangan begitu. Hmm. Nah itu kita bisa buka kelas keuangan, mahasiswa atau pengguna metaverse yang lain bisa jadi mahasiswanya. Jadi banyak Oh. sekali kegunaannya. Hmm. Jadi dunia kedua berbentuk virtual ya, dan itu aktivitas di dunia nyata itu bisa dipindahkan ke sana. Umpamanya di sana ada sekolah gitu ya yang memberikan kursus bahasa Inggris.
Jadi seseorang bisa masuk di sana menjadi pengajar sebagai perannya. Terus kemudian ada murid-murid yang daftar masuk di sana sebagai murid begitu. Jadi interaksi itu Ya, dilakukan di bisa seperti dunia maya. dunia virtual tadi. Dan ini Ya, bukan dunia kedua, karena nanti dia bisa bikin lagi dunia virtual yang lain lagi. Jadi oh, mungkin jangan dulu ada permainan namanya SimCity, di mana kita jadi ya, punya kota, hmm, dan sebagainya. Kita bisa bangun lagi. Hanya dulu kalau SimCity itu yang bermain hanya satu orang. Nah, ya, kalau itu bisa banyak orang sekaligus. Jadi bisa hmm, membangun, bisa juga nanti metaverse itu bentuknya adalah tanah kosong di mana nanti saya bikin rumah, mungkin Pak Am hmm, bikin drone, nanti ada lagi pengguna yang lain bikin hmm, transportasi, dan ketika transportasinya harus bayar, dan nanti semua di situ ada persis seperti di game. hmm, Misalnya kalau hmm, di game petualangan itu perlu senjata sakti, ya, keris hmm, misalnya ya, tapi saya nggak ya, bisa beli pemain yang lain. Nah, oke, di metaverse juga misalnya saya punya gedung, punya pricing misalnya kayak uh, kampus trilogi misalnya, saya mau pasang hmm, iklan di sana, ya, pasang banner di sana, maka saya harus bayar hmm, ke pemilik hmm, universitas trilogi di hmm, dunia virtual tadi. hmm, Sehingga ketika di sana billboardnya itu mahasiswa atau user yang lain yang masuk metaverse sebagai mahasiswa trilogi, dia bisa lihat iklan itu. Nah, hmm, jadi semua bisa hanya ini tidak nyata. Jadi hmm, artinya kalau uang berbentuk uang digital, uang virtual yaitu hmm, kripto itu ya. hmm, Kalau mau jadi fisik harus uang fisik. Nah, itu interface dengan dunia nyata. Tapi jangan oke, dibayangkan misalnya ketika saya di metaverse saya memiliki sebuah gedung, terus itu hmm, gedung itu di dunia saya, itu tidak. hmm, Saya di dunia virtual tadi. hmm, hmm, ya. Tapi ada interaksi kemungkinan, umpamanya di dalam metaverse itu di dunia virtual dan dibuka toko itu aneka barang. Terus kemudian kita masuk sebagai pembeli ya, memilih barang yang kita kehendaki. Nah, di dunia nyata akankah barang-barang yang kita pilih itu dengan transaksi yang sudah kita bayarkan itu terkirim ke alamat nyata kita? Nah, kalau di metaverse terkirim ke alamat kita di metaverse. Dan barang Oh, itu, oke. tetapi harus diingat Pak, zaman sekarang itu kan token digital itu juga punya nilai mahal. Contohnya Mhm, kemarin yang populer non fungible token atau NFT yang mhm, smiley dan mhm. apa namanya Pokemon atau apa gitu, itu Ya. bisa laku sampai jutaan dolar. Karena Hmm, nanti aset itu kita tidak lagi aset itu fisik. Jadi misalnya kan sebenarnya sudah ada transisi begini. Kalau ya, kita punya gedung, bentuknya fisik, harganya fisik jelas. ya. Tapi coba lukisan itu adalah transisi antara dunia fisik dengan dunia virtual. Kalau Hmm, kan harganya berapa sih? Cuman kain sama cat. Tapi kenapa kok bisa harganya jadi sangat mahal, jadi ya ratusan sekian juta? miliar, ya puluhan miliar ya. Ada value di situ. Nah, Hmm, tapi kalau di metaverse itu lebih lebih ekstrim lagi. hmm, Benda tidak ada, yang ada hanya value-nya saja. hmm. Itu Nah, dunia. baik, baik. Jadi fisiknya nggak ini ya, tapi nilai dari tanda kutip kepemilikan itu berlaku ya. Oke. Prof, melihat nggak sisi negatif nih Kak dengan nanti ya dibuka, diciptakan, kan ini kan gagasan beberapa inovator ya seperti pendiri Facebook. Facebook begitu. Sisi negatif terhadap kemanusiaan kita gitu ya, yang kita terbiasa hidup di interaksi di alam nyata, tiba-tiba ini ada satu dunia virtual di mana kita bisa interaksi di situ, bermain di situ, aktivitas bisnis di situ. Nah, sisi negatifnya bagaimana nih, Prof melihatnya? Kalau menurut saya itu teknologi itu kan sebenarnya netral ya, tidak Ya, punya negatif, mhm, bergantung dari yang menggunakan. Jadi mhm, contohnya begitu, paling primitif dari media sosial setelah game role playing adalah media sosial. Contohnya ya, media sosial tempat kita bergaul lah. Contohnya mhm, WhatsApp group. Di WhatsApp group itu mhm, kan diskusi, bisa berdebat, bisa bercekcok juga, bisa berkelahi juga. Tapi ya, bisa juga ya,
Demikian juga media sosial yang lain, misalnya Hmm. menggunakan video conference seperti ini. Sosial media bentuknya video conference ini kita bisa diskusi, bisa Hmm. belajar, bisa juga menyebarkan hoax. Sama, nanti Ya. di dunia metaverse, metaverse itu bukan hanya dari Facebook, itu banyak, Google pun juga mau bikin, Ya. Facebook juga bikin, dan beberapa yang lainnya. Hmm. Ya, intinya adalah dunia virtual, tapi lebih kepada dunia kita sekarang yang Hmm. divirtualisasikan. Hmm. Hmm. Dampaknya apa? Yang pertama adalah makin banyak orang kecanduan internet, kecanduan Hmm. gadget. Yang sekarang juga dengan media sosial sudah dirasakan itu. Sudah Banyak anak-anak dirasakan kita betul. yang Hmm. berhari-hari berjam-jam itu nggak berhenti main game terus. Ya. Nah nanti kan asik ya, makin Hmm. asik, apalagi challenging karena ada reward uang di situ. Misalnya Hmm. kita lelah tanpa menggunakan energi fisik. Jadi Hmm. misalnya ya tadi, karena kita misalnya jadi pemain bola gitu kan, kita cuma Hmm. mainnya pakai kontrol sana dan sini kan nggak capek gitu. Hmm. Tapi kalau kalau nanti jadi laptop, kita bisa dapat penghargaan, akhirnya dapat uang lah di situ. Yang Hmm. kemudian Hmm. bentuk uangnya uang virtual. Jadikan fisik harus ditukar dengan uang fisik. Sayangnya baru uang yang bisa ditukar. Kalau benda belum Hmm. bisa. Tapi bukan suatu saat, tahun yang datang, jangan-jangan juga yang virtual di metaverse itu bisa dijadikan benda fisik juga. Belum tahu saya Hmm. teknologinya. Tapi Hmm. tidak dengan itu. Nah, dampak negatifnya yang pertama adalah makin banyak orang kecanduan, anak-anak kecanduan gadget. Hmm. Yang kedua adalah interaksi sosial fisik makin berkurang. Hmm. Interaksi sosial yang sebenarnya manusia itu kan, ya contohnya kita pakai pakai Zoom begini, ya memang kita Ya. bisa komunikasi kan, tapi kan beda rasanya kalau tatap muka Ya, gitu ya, ya. dengan ketemu Dan langsung ya. lama-lama kita kehilangan kemanusiaan kita, Mhm, karena kita mhm, hanya yang orang yang tidak bisa kita sentuh. Misalnya, mhm, mhm, ambil contoh ekstrimnya, metaverse kita punya istri misalnya. Bisa di mhm. sana, di fisik kita punya, ya punya istri orang lain. Tapi istri itu kan Ah, nggak secara fisik, hanya secara pakai controller kita bisa pegang, kita bisa, tapi kan mhm. nggak bisa kita rasa. Iya, Nah, iya. jadi kita Mhm, lama-lama mhm. kehilangan kemanusiaan kita di sana. Nah, yang dampak negatif ketiga, kejahatan makin Ya. merajalela. Hmm. Karena orang menipu di sana makin gampang. Kalau ditangkap misalnya, katakanlah di sana ada polisi, di Ya. penjara, ini penjara kan cuman ini, avatar kita di sana. Di penjara kita aja kan tetap aja bebas pindah lagi ke Iya. tempat lain, yang lain kan, atau Mhm, bikin mhm, user lain. Karena nanti kan kita itu diwakili oleh avatar kita yang, mhm, dan misalnya kita register, kemudian dengan register itu kita punya avatar. Kalau mhm. di ya namanya profile picture lah gitu. Cuman ini bukan Oke. profile picture, tiga dimensi, animasi dan sebagainya. Mhm, Nah, mhm, kalau kemudian saya menipu Pak Am misalnya, mhm, kemudian mhm. ditangkap polisi, ya, avatar saya yang ditangkap, saya di sini kan masih merdeka aja. Iya, Nah, iya, iya. dampaknya kan banyak orang tertipu karena ingat bahwa metaverse itu memang benda fisiknya belum bisa benda digitalnya belum berubah jadi fisik. Tapi Mhm, uangnya sudah, karena hmm. pembayaran di sana itu yang Iya. kemudian untuk transaksi untuk macam-macam, termasuk Mhm, ditukar. mhm, Nah, mhm. tiga hal itu yang menurut saya harus diantisipasi. Oke. Ya, tapi ini para pebisnis bisa juga ya menggunakan metaverse ini untuk kepentingan bisnis mereka ya. Seperti tadi sarana iklan, billboard di situ ya. Tapi ada hal lain apa lagi ya, Prof, yang bisa digunakan untuk kepentingan Ini aktivitas dunia bisnis. perekonomian? Betul sekali Pak. Jadi dunia bisnis itu kan sudah dimulai, nanti itu akan menyatu itu, Mhm. e-commerce yang sekarang itu e-commerce kan, sebetulnya e-commerce itu kan sudah virtual juga. Kita beli barang kan nggak lihat barangnya, cuman Ya, kita lihat itu, kemudian kita gambarnya. suka kita, Mhm. tapi masih ada komponen fisiknya, yaitu pembayaran pun sudah nggak pakai uang kan, sudah transfer Betul. pakai payment, Mhm. tetapi barangnya kan masih dikirim fisik. Nah, Ya. nanti kalau sudah masuk metaverse, mekanisme semacam itu, jadi pebisnis nanti bisa jual beli Mhm. barang, atau khususnya nanti akan non fungible token atau NFT. Ini mungkin bisa Mhm. dibikin, anu Pak, nanti sesi khusus tentang NFT, karena NFT ini menarik Oke. juga. Mhm. Mhm. Bagaimana benda yang hanya miliki secara digital, tidak secara fisik, tapi nilainya bisa sampai miliaran gitu. Hmm. Itu NFT namanya. Nah,
eh, bisa terjadi seperti itu digunakan untuk perdagangan atau berbisnis benda-benda yang non fisik. Non fisik itu bisa berbentuk benda, tadi NFT tadi. Kita harus ingat bisa juga lagu, bisa juga foto, bisa juga gambar yang semuanya bisa digital itu bisa digunakan di sana. Nah, yang kedua adalah kalangan bisnis menggunakan untuk iklan. Bentuk prototip dari iklan di metaverse sudah terjadi di namanya di YouTube. Kalau kita nonton film di YouTube, muncul iklan gitu kan. Nah, nanti akan ada di metaverse bentuknya nanti lebih canggih lagi, bentuknya bisa billboard, bentuknya bisa iklan TV gitu. Tetapi billboardnya billboard virtual juga gitu. Yang melihat itu orang-orang yang ada di metaverse yang lewat di situ. Kalau nggak lewat situ ya nggak lihat. Sama dengan ketika manusia. Nah, yang ketiga tadi untuk iklan, untuk perdagangan. Nah, yang ketiga adalah untuk menggerakkan ekonomi. Jadi kenapa? Karena kalau kita mau bikin bisnis di sana itu murah gitu. Kalau fisik kan mahal, harus bikin gedung, bikin segala macam. Kalau kita investasinya jauh lebih besar ya. Nah, ini jadi investasinya kecil, persis seperti ketika kita mau berdagang online kan investasinya kecil. Kita bahkan nggak tanpa modal pun banyak kan murid-murid kita, mahasiswa kita itu cuma jadi dropshipper istilahnya. Beli dari sana, jual ke tempat lain, dia nggak pakai modal. Nah, akan menggerakkan ekonomi seperti itu. Nah, jadi ekonomi itu nanti perputarannya makin cepat. Tentu saja di sini yang akan paling banyak menikmati keuntungan adalah perusahaan-perusahaan digital. Pertama adalah perusahaan penyedia sarana telekomunikasinya, karena kan pasti pakai internet. Apalagi internetnya nanti dengan 5G yang kecepatannya sudah sangat tinggi, kecepatannya 15 giga. Jadi kalau kita punya kuota cuma 8 giga itu 2 menit habis gitu. Oke. Ya, ya, ya. Artinya kuota kita juga makin besar. Jadi perusahaan telekomunikasi akan menikmati keuntungan. Yang kedua adalah perusahaan penyedia platform metaverse-nya. Ketika bayar dan sebagainya. Nah, yang ketiga itu adalah perusahaan-perusahaan industri kreatif yang bisa menciptakan metaverse. Contohnya kemarin saya baca di media, ITB sudah membuat metaverse-nya Ibu Kota Negara Baru IKN. Sudah dibuat. Jadi kita kalau mau punya apartemen di dekat istana, nggak usah datang ke sana beli. Kita bisa belinya dari metaverse dan kita punya di sana. Atau bahkan bisa punya rumah di sampingnya rumah presiden. Oh bisa itu. Kalau kita punya uang gitu. Tapi ya jangan dianggap nanti kalau kita datang ke sana rumahnya itu rumah kita. Itu rumah kita udah ada. Bangunannya orang lain secara fisik gitu. Ya, tapi ya. Jadi nanti jangan dibandingkan di dalam dunia nyata seperti itu ya. Pokoknya di dalam metaverse kita membeli satu lahan dekat istana presiden di ibu kota baru. Itu hanya di dunia mayanya saja seperti itu ya. Yang dikhawatirkan juga oleh psikolog itu adalah orang-orang itu yang mungkin ini bisa tersesat ya, tidak bisa membedakan realita fisik dan realita digital. Jadi misalnya saya sudah mengeluarkan uang sekian miliar bentuknya untuk membeli satu apartemen di satu tempat gitu ya. Kemudian saya nikmati, saya bisa tidur, bisa makan, bisa segala macam. Tapi begitu kita datang ke sana, itu ternyata apartemen itu orang punya orang lain. Nah, ini nggak paham, bisa marah bisa itu. Membedakan ya antara realita dengan dunia maya ya. Dan ini yang dikhawatirkan oleh beberapa psikolog, nanti makin banyak orang akan terganggu jiwanya karena itu. Ya. Asetnya ternyata pas diambil nggak ada. Kita beli mobil dari seseorang, beli Alphard misalnya, metaverse naiki mari gitu ya. Tapi mobilnya ada, nomor polisinya juga ada gitu. Tapi begitu saya lihat mobil itu parkir di halaman tetangga saya, begitu saya ambil saya digebuki sama tetangga, dibilang mobil gitu. Ya. Nah, Prof sebagai pakar teknologi informasi melihat perkembangan metaverse ini secara antusias positif atau juga ada kekhawatiran tertentu ya. Tadi kita kan bicara juga dampak negatifnya ya. Prof standing posisinya di mana nih? Begini, kalau menurut saya teknologi itu tidak bisa dilawan.
Jadi andaikan seluruh orang Indonesia itu menolak metaverse semua pun, tetap aja akan ada gitu. Jadi nggak bisa dilawan. Nah, seperti teknologi yang lain, seperti halnya media sosial misalnya, jangan dilawan. Ya. Yang bisa bagaimana kita menggunakan untuk hal yang positif. Karena itu literasi digital menjadi penting. Bahkan kan lebih parah, bukan lebih parah, lebih hebat lagi. Elon Musk itu kan nggak setuju dengan metaverse karena itu khayalan. Dia mau langsung di otak kita. Gitu. Jadi bayi ditanami chip, langsung kita berada dengan chip itu, begitu kita on kan dia langsung hidup dalam dunia khayal. Nah, ini yang maunya Elon Musk kan begitu. Tapi kan menurut saya kan itu bahkan lebih bahaya lagi juga ya, karena bahaya lagi ya. Hidup di alam mimpi, di alam khayalan dia. Dan ketika bangun melihat kenyataan bisa frustasi. Nah, sama di metaverse. Ketika ya seseorang anak lah yang main game yang begitu intens, dia akan merasa involved dengan gamenya tersebut, sehingga dia merasa berada di sana. Nah, ketika dia kemudian masuk ke dunia nyata, disuruh berhenti main game, kan marah. Nah, ini karena itu menurut saya namanya teknologi ini nggak bisa dilawan. Bagaimana kita manfaatkan untuk hal yang positif, untuk pendidikan. Kalau saya mau bikin kampus kan harus keluar biaya mahal itu, bikin gedungnya, bikin tanah. Kampus saja di metaverse sana. Nah, nanti datang mungkin lebih murah juga, nggak perlu naik mobil beneran. Kuliahnya juga semuanya avatar yang saling kuliah. Jadi jauh lebih efisien di situ. Baik, Prof, ini terakhir ya, karena tadi Prof bicara tentang literasi digital yang dirasakan, kita ini masih lemah ya. Mungkin salah satu masyarakat dengan ranking literasi digital rendah itu masyarakat kita. Bagaimana kita bisa meningkatkan literasi digital ini sehingga sosial media atau apapun yang berbentuk komunikasi digital ini bisa terkelola dengan baik ya, dan bisa mengurangi akses negatif itu secara banyak ya, secara baik. Iya. Jadi kalau namanya literasi apapun, literasi baca tulis, literasi bergaul, termasuk literasi itu hanya bisa dibangun dengan pendidikan. Dan sosialisasi, misalnya bagaimana masyarakat itu disadarkan. Yang pertama adalah misalnya bagaimana informasi itu benar apa salah dan sebagainya. Nah, kaitannya metaverse, nah acara Pak Am ini ya salah satu contoh literasi digital untuk supaya orang melihat metaverse, jangan sampai nanti tenggelam dalam dunia maya, dunia dan menganggap itu dunia nyata. Nah, ini yang dilakukan Pak Am, saya kira saya salut banget ini menjadi bagian dari pendidikan untuk meningkatkan literasi. Terima kasih. Tapi semua orang bisa berpikir, oke, metaverse adalah sebuah teknologi yang akan ada. Kita nggak bisa lawan. Gimana kita gunakan teknologi tadi untuk keperluan positif, untuk untuk meningkatkan bisnis dengan iklan, dengan berdagang lain dan sebagainya, itu yang harusnya dibawa ke sana masyarakat. Pendidikan. Ya, terima kasih nih Prof atas bincang-bincangnya. Wah, ini pencerahan buat masyarakat saya kira ya, untuk bagaimana nanti bisa mengantisipasi hadirnya metaverse di tengah-tengah kita, seperti halnya kita sudah terbiasa ya dengan dunia sosial media dengan segala plus minusnya. Sekali lagi terima kasih Prof. Salam sehat. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu udah selesai Prof. Nanti saya cut sampai tadi terakhir. Ini terima kasih Prof, kalau boleh